Halo, apa kabar? Kita mau bikin video lagi ya guys ya, pakai Innova Zenix. Kali ini kita mau bikin sesuai judul Dynamic Radar Cruise Control atau biasa disebut Adaptive Cruise Control ya guys. Ini sudah menggunakan teknologi TSS 3.0 atau teknologi Toyota Safety Sense 3.0 ya. Jadi ada dua alat bantunya ya. Pertama di sini ada radar di balik logo ini guys, dan ada kamera di situ tuh guys, di windshieldnya, di kaca depan. Yuk kita masuk ke dalam. Nah kita sekarang sudah menyalakan mobil ya, ada di dalam. Kita coba lihat dulu ya tombol-tombolnya ya. Jadi tombolnya ada di sini nih guys. Jadi ada ini mode. Jadi adaptive cruise control itu ada dua jenis ya, versi manual sama versi adaptif atau biasa disebut tadi oleh Toyota sebagai dynamic radar cruise control. Nih kalau kita pencet mode ini ya guys, nih dia akan berubah-ubah ya. Ini adaptif cruise mode, kemudian ini yang cruise control mode yang tadi saya bilang manual, jadi dia nggak pakai radar. Jadi kita cuma lepas gas rem tapi kita nggak bisa otomatis berhenti ya. Nah itu kayaknya sih nggak keren ya guys ya. Jadi kita langsung bahas aja ke dynamic radar cruise control. Nih kita pencet lagi. Nah itu guys ya, bedanya kalau dari segi logo ya. Nih kita coba tes lagi ya. Nih tuh, silahkan dilihat ya, beda logonya ya. Kalau logonya ada mobil ya tuh. Oke, kemudian ini radarnya guys. Ini radarnya bisa kita atur ya jaraknya ya, jarak dekat, jarak jauh tuh. Silahkan pilih ya, lebih suka nempel atau lebih suka jauh ya guys. Kalau saya sih biasanya sukanya nempel. Kemudian apalagi setelah ini untuk mengaktifkannya ya nanti. Nih kita pencet tombolnya tuh, katanya harus di D. Kita coba ke D ya. Kita pencet lagi. Unavailable, kalau nggak salah sih jaraknya harus kecepatannya harus 30 km per jam ya. Nanti kita coba aja saat uji coba. Kita balikin ke P lagi guys. Kemudian ini ada tombol plus minus untuk nambah kecepatan ya guys ya. Kemudian ada rest itu untuk misalnya kita cancel ya. Jadi sudah aktif terus kita cancel. Cancel itu bisa dari tombol ini, bisa dari rem ya, nginjak rem. Nah kita pengen balik ke kecepatan terakhir, misalnya tadinya 40 km per jam, kita naikin aja nih rest, dia balik lagi ke kecepatan terakhir. Nah kemudian ini ada tambahan lagi nih, lane tracing assist ya. Lane tracing assist ini adalah untuk membantu supaya setirnya auto correction ya guys. Untuk DRCC itu ada pilihan mode ya. Kita geser kursor yang ini guys. Nah itu dia, turun ke bawah. Kita pilih oke. Nah yang bisa diatur di sini adalah acceleration settingnya ya. Coba kita geser-geser. Cara ngaturnya dengan cara ini di push ya guys, di push, pencet-pencet. Nah kita bisa atur ya, mau sedang atau mau rendah. Kemudian di bawahnya ada lagi speed setting ya. Kita pencet-pencet lagi guys, tuh paling besar, paling kecil 1, kemudian 5 dan 10. Kita balik lagi ke 1. Kemudian di bawahnya ada speed setting, kita hold tuh. Oke, tadi angkanya 5 ya guys. Kemudian di bawahnya lagi ada guide message, bisa dipilih on atau off. Oke, tadi pilihannya on, kemudian next. Paling akhir ada curb speed reduction system, pilihannya ada off, low, mid dan high. Tadi setting kita mid ya kalau nggak salah. Oke, caranya terus back, pakai tombol back. Oke gitu guys. Kita sudah masuk tol, kita mulai ya guys ya. Pertama kita
ganti dulu layar displaynya. Tuh cruise control ya. Jadi ada, kita coba yang cruise control model biasa dulu ya. Nih misalnya kita nyalakan ya, kita tes. Nggak bisa guys. Coba kita tes 27. Nggak bisa. 30. Oh 30 bisa guys. 30 bisa. Nah ini untuk nambahnya ya. Nih bisa kita tambah satu-satu. Bisa juga kita turunin satu-satu. Kalau kita tahan, ternyata kalau ditahan lama nambahnya nggak banyak ya guys ya. Sebentar. Kita tahan lama ini. Rupanya nggak bisa nambah sekali banyak, jadi tetap harus satu-satu ya guys ya. Tuh harus tetap satu-satu. Jadi tombol ini berguna untuk menurunkan satu-satu. Jadi kalau mau cepat-cepat mungkin kalian injak gas aja ya, kayak begini nih. Terus kalian set aja rest ya. Tuh jadi bisa lebih cepat ya, karena dia tidak support untuk pencet lama nambah sekali 5 atau sekali 10 km per jam. Kemudian ada tombol rest. Rest itu misalnya kita cancel ya. Ini off nih ya guys ya, cruise controlnya walaupun belum mati. Kita aktifin lagi dengan cara rest. Dia akan kembali ke kecepatan terakhir ya, 63 km per jam. Lain cerita kalau misalnya kita cancel ya. Kemudian kita aktifkan lagi ya dengan cara memencet tombol ini. Nah dia pakai kecepatan yang sekarang guys, bukan kecepatan yang terakhir. Oke kita cepatin dikit ya. Jadi berapa ya, 60 deh. Oke 60, kurangin dikit, 60. Nah di kecepatan 60 km per jam. Sekarang kita sudah coba tombol cancel, rest, plus minus. Ini untuk mengaktifkan. Kita coba ini guys, lane tracing assist ya, yang mengunci kita di jalur ini supaya kita bisa lepas setir. By the way ini kaki sudah saya lepas ya. Tuh saya tidak nginjak gas lagi. Oke, saya kembalikan dulu. Nah kita juga sebetulnya bisa lepas setir guys kalau kita pakai lane tracing assist. Nih kita nyalain. Nah, cuma problemnya dia kayaknya nggak bisa di kecepatan 60 km per jam ya. Coba kita tambahkan supaya warnanya hijau ya. Kita tambahin coba. Oh, warnanya tetap putih guys, nggak warna hijau ya. Coba kita lepas ya. Oh belok ke kanan tapi dikoreksi ya. Tuh, tadi kan ada warna hijau ya, dia miring ke kanan nih. Oke kita pegang dulu ya. Jadi ternyata dia nggak ngunci guys, cuma dia membalikkan ke kiri dan ke kanan kalau kita misalnya melindas garis pembatas. Jadi dia tidak berfungsi ya guys ya, lane tracing assist-nya. Oke sekarang kita coba. Oke sekarang kita coba matikan ya, kita off-kan. Kita cancel dulu. Sekarang kita ganti modenya. Nah sekarang kita set. Oke sekarang kita pakai adaptive cruise control ya guys ya. Kita tambah dulu kecepatannya. Berapa ya, 60 deh. 60 ya. Nah itu lihat guys, warnanya hijau ya, lane tracing assist-nya tadi ya. Jadi kita bisa lurus guys, nggak belok-belok kiri kanan. Itu satu. Kedua, kita tunggu ya berapa lama tahannya ini. Oke guys, udah muncul informasi itu guys, kebaca ya. Sudah muncul informasi memberitahu supaya kita bisa pegangan. Nah warnanya jadi putih guys. Sekarang nggak aktif lane tracing assist-nya atau LTA-nya, terpaksa kita pegang. Nah jadi kalau saya ukur ya, kayaknya per 10 detik dia bakal mendeteksi dan memberitahu kita untuk pegangan, untuk pegang setir. Nih saya lepas ya.
Kita tunggu apa betul 10 detik. Indikator nanti berubah menjadi warna putih ya guys, lane tracing assist-nya. Oke, udah muncul informasinya. Tunggu warnanya berubah. Nah, itu dia, non-aktif. Jadi memang kekurangan dari Innova Zenik ini, dia harus selalu dipegang ya guys ya, nggak bisa agak lamaan kayak misalnya kita di Ioniq 5. Kalau di Ioniq 5 dia bisa agak lamaan, paling kalau kita belok gitu ya, yang tikungan tajam, dia akan ngasih reminder untuk kita megang setir. Oke, berikutnya mengatur jarak ya, distance, ini tombolnya ya. Nih, kita bisa atur, bisa mepet ya dengan mobil terdekat. Kita cari mobil dulu. Oke, kita tambah kecepatannya 90 deh. Nah, sekarang jaraknya segitu guys. Coba kita rubah jaraknya jadi jauh. Nah, otomatis dia mengurangi kecepatan ya. Bentar, saya pegang dulu. Tuh. Ya, kita tambah jaraknya jadi lebih dekat. Nah, otomatis dia menambah kecepatan karena mau mendekati objek di depan. Kita tambah sekali lagi jadi 2 ya. Tuh, kita tambah 1 lagi. Jadi sekarang jaraknya udah jarak yang paling dekat ya dengan mobil di depan. Oke guys, kita bisa lepas tangan, kita bisa lepas kaki ya guys. Nih, mudah-mudahan kelihatan kakinya. Cuma memang nih setirnya harus sering-sering dipegang. Tapi megangnya tuh ya megang santai aja, nggak megang digenggam erat-erat. Oke, kemudian untuk menambah kecepatan sama ya, kita tambah begini aja nih, 1, kurangin tuh. Terus kalau mau menambah lebih lama kita tes bisa nggak? Oh bisa guys, kalau mau nambah lebih banyak atau mengurangi lebih banyak, kita tahan agak lamaan, dia akan berkurang sebanyak 5, kita kurangin lagi. Tuh 5, 75, kita tambah kecepatan 80, 85, 90 per 5 ya guys ya nambahnya. Jadi di Adaptive Cruise Control kita bisa menambah sekali banyak ya guys ya, per 5 gitu, dengan cara menekan plus minusnya lebih lama. Oke, kita coba cancel ya untuk menonaktifkan. Nah ini cancel, mengaktifkannya lagi. Kalau mau di kecepatan yang tadi yang 80, kita pencet ini. Nah dia akan ke kecepatan yang terakhir ya, 80 km per jam. Sama juga kalau kita cancel lagi, kemudian kita mau di kecepatan yang baru ya, yang sekarang ya, kita tinggal aktifin yang ini nih. Tuh gitu guys. Oh ya, by the way, kalau di sini lane tracing assist-nya tidak sama dengan di Ioniq 5 ya. Jadi kalau kita belok ke kiri, itu dia tidak ada perlawanan guys. Nih, saya coba belok kiri ya tanpa menggunakan sen. Tuh guys, tetap bisa guys. Berbeda dengan di Ioniq 5, kalau kita belok kiri atau belok kanan kita harus pakai sen. Kalau di sini nggak perlu pakai sen. Oh ya, ini dia tampilan apabila kita ganti ya. Jadi kalau misalnya sekarang displaynya menampilkan Adaptive Cruise Control, kemudian kita ganti, dia pindah ke kiri sana guys ya. Sebentar, saya biasanya suka pakai yang ini nih guys tuh. Jadi indikator tadi pindah ke sudut kiri atas ya. Tuh. Di situ ada catatan berapa kecepatan yang kita set untuk Adaptive Cruise Control. Jadi agak bertumpuk ya kalau di sudut sana ya. Tapi bagus juga karena kita tetap dapat informasi apabila layar utamanya kita ganti. Oke guys, sekarang kita mau coba berhenti ya. Oke, saya tidak nginjak gas dan rem ya guys. Nih kaki saya angkat nih guys. Tuh, kelihatan. Sampai 0. Oke, sampai 0 guys. Kita lihat dia jalan apa enggak. Tuh, waiting ya. Oke, ternyata kita disuruh menambah jalannya. Ups, up. Harus cepat-cepat direm.
Oke, sekarang kita coba lihat ya, ada nggak mobil yang nyalip saya. Nah, itu ada gambar mobil ya guys, kelihatan ya, yang masuk ke jalur kita dari sisi kiri tadi. Tuh. Nah, tuh ada sekali lagi. Oke. Sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jadi adaptive cruise control di Innova ini bagus ya guys. Dia halus, bisa kita atur rem dan gasnya, ada beberapa pilihan ya kan. Di awal-awal video kan saya udah tunjuk, di awal-awal video sudah saya tunjukkan bahwa kita bisa ngatur pengeremannya ya, akselerasinya bisa kita atur agar lebih halus sesuai dengan pilihan kita. Tapi memang ada juga kekurangan, satu saja kekurangannya, yaitu dia tidak bisa lepas tangan cukup lama guys ya. Dia butuh dipegang begini guys, walaupun megangnya juga bukan dipegang erat-erat, tapi disentuh ya, sentuh begini ya, nggak bisa lepas tangan. Nah, bagaimana kalau kita lepas tangan? Ya nanti selama 10 detik dia akan memberikan indikator dan otomatis lane LTA-nya, nanti otomatis LTA-nya akan nonaktif. Tuh, lane tracing assist-nya akan nonaktif. Indikatornya nanti warnanya menjadi putih kalau dia sudah nonaktif. Tuh, gitu guys. Oke. Sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.